Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak SMK. Mari kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai sifat fisika, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sifat kimia. Tapi sebelum kita belajar, Bapak ingatkan lagi, jangan lupa selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan selalu menjaga jarak dari orang-orang lain dan menjaga kebersihan. Oke. Langsung kita mulai materi kita yang pertama pada hari ini, yaitu sifat kimia. Kita perhatikan sifat kimia. Macam-macam sifat kimia terdiri dari korosif, mudah terbakar, beracun, daya ionisasi, mudah membusuk, mudah meledak, serta asam dan basa. Sifat kimia ditandai dengan terjadinya perubahan dan tidak bisa kembali ke dalam bentuknya yang semula. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar dari besi yang mengalami karatan. Besi yang mengalami karatan itu termasuk ke dalam sifat kimia berupa korosif. Setelah besi karatan, dia tidak bisa kembali lagi menjadi bentuknya yang semula. Yang kedua, ada gambar mengenai hamburger yang membusuk. Makanan yang sudah membusuk juga termasuk ke dalam sifat kimia. Karena makanan yang sudah membusuk tidak bisa balik lagi menjadi makanan yang segar. Berikutnya adalah sifat intensif. Apa itu sifat intensif? Merupakan sifat yang tidak ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan jumlah zat. Contoh, cincin dan gelang sama-sama terbuat dari emas akan menunjukkan sifat yang sama. Akan bersifat mengkilap, terus mudah ditempa, sifatnya sama walaupun bentuknya sudah berbeda, sudah menjadi cincin dan sudah menjadi gelang. Berikutnya ada sifat ekstensif. Merupakan sifat yang dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan jumlah zat. Contohnya massa dan volume. Semakin besar ukuran benda, maka semakin besar pula volumenya. Contoh dari sifat intensif yang bisa kita bandingkan adalah sebuah per dan shock breaker. Dari bentuknya terlihat mirip, tetapi karena ukurannya yang berbeda, maka sifatnya pun akan menjadi berbeda. Per mempunyai sifat yang elastis dan mudah untuk putar-putar, sementara kalau shock breaker dia lebih kuat. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, kita masuk ke contoh-contoh dalam zat yang termasuk ke dalam materi benda padat. Ada batu, ada besi, ada kayu, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke contoh benda cair atau material yang cair. Misalnya susu segar dan oli. Contoh-contoh benda gas. Ada gas helium, gas oksigen, dan lain-lain. Kita pelajari berikutnya mengenai perubahan fisika karena perubahan wujud. Terjadinya perubahan fisika karena perubahan wujud terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah proses berubahnya materi dari yang tadinya berbentuk cairan menjadi bentuk padat. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer, dia akan membeku menjadi es batu. Kemudian ada yang namanya menyublim. Menyublim adalah perubahan dari yang tadinya padat menjadi uap. Contohnya adalah kapur barus atau kamper. Kamper atau kapur barus ini ketika didiamkan, lama-lama dia menghilang. Dia menjadi gas karena proses menyublim. Berikutnya mengembun. Mengembun seperti contoh dari video yang sebelumnya adalah proses perubahan dari bentuk gas menjadi bentuk cairan. Lalu menguap. Menguap ini contohnya adalah perubahan dari menguap ini adalah contohnya perubahan dari cair menjadi gas. Semisal kita memasak air.
Kemudian mencair. Ini adalah perubahan dari bentuk padat menjadi bentuk cairan. Contohnya adalah perubahan dari es batu menjadi air ketika dia dikenai suhu yang panas. Yang keenam ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari yang tadinya gas menjadi padatan. Contohnya adalah proses pembuatan biang es. Biang es itu terbentuk dari uap lalu didinginkan sehingga dia mengkristal, membeku menjadi biang es. Yang berikutnya adalah kita mempelajari perubahan fisika karena perubahan ukuran. Semisal tadinya berbentuk fisiknya besar, dia menjadi kecil. Contohnya adalah biji kopi yang digiling. Ada juga perubahan fisika karena perubahan ukuran, semisal dari bentuk kayu digiling menjadi serbuk kayu, atau dari bentuk pohon ditebang, dipotong-potong bisa menjadi bangku. Itu termasuk ke dalam perubahan fisika karena perubahan ukuran. Berikutnya kita perhatikan perubahan fisika karena perubahan bentuk. Nah, seperti contoh yang tadi ya, ini adalah dari kayu dibuat menjadi kursi, dibuat menjadi lemari, dibuat menjadi meja. Ini adalah perubahan yang tadinya berbentuk pohon, dia menjadi kayu-kayuan dan menjadi perabotan rumah tangga. Kemudian perubahan fisika karena perubahan volume. Ini contohnya adalah gambar dari termometer. Termometer ketika dipanaskan, si air raksa ini volumenya bertambah, sehingga garis warna peraknya ini akan meningkat sesuai dengan kadar air raksanya yang bertambah. Berikutnya lagi kita mempelajari mengenai perubahan fisika karena pelarutan. Contohnya adalah marimas atau serbuk minuman yang ketika tadinya berbentuk padatan, berbentuk serbuk, ketika dicampurkan dengan air dia menjadi larut dan dia berubah wujud menjadi cairan yang bercampur dengan air. Kemudian perubahan fisika karena pengeringan. Contohnya adalah terdapat pada proses pembuatan garam. Pembuatan garam dilakukan dengan cara air laut yang dibersihkan, disuling, lalu dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari sehingga menghasilkan kristal-kristal garam yang bisa diolah menjadi bumbu dapur. Berikutnya perubahan fisika karena adanya perubahan energi. Saya ambil contoh misalkan adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Itu terjadi dari proses menyalakan lampu. Berikutnya kita masuk lagi ke perubahan kimia. Perubahan kimia yang terjadi secara alamiah, contohnya adalah karatan. Ini adalah gambar dari sebuah mobil yang mengalami karatan. Kemudian perubahan kimia alamiah yang terjadi karena pembusukan. Contohnya adalah ikan yang membusuk. Perubahan kimia karena fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Perubahan kimia karena fermentasi. Contohnya adalah pembuatan keju. Perubahan kimia buatan contohnya adalah pembakaran, lalu pencampuran. Semisal kita mencampur nitrogen hidroksida dan asam klorida, dia akan menghasilkan garam dan air. Kemudian perubahan kimia buatan oleh aliran listrik. Contohnya yang berikutnya adalah aliran listrik. Semisalkan kita mengganti air aki dan kita menambahkan aliran listrik sehingga akinya menjadi bermuatan listrik. Yang terakhir adalah perubahan kimia buatan karena proses pemasakan. Contohnya adalah ketika kita memanggang kue dalam oven, maka yang tadinya kuenya belum matang dia menjadi matang. Cukup sekian materi dari bab mengenai materi dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa pelajari video ini juga sebagai bahan untuk kita kegiatan pembelajaran UTS. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.